Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Eh, saya pertama-tama mengucapkan banyak terima kasih karena diundang oleh LP3S. Ini sewaktu saya S1, S2, S3, buku-buku LP3S banyak memberikan warna ya bagi pengembangan Indonesia, desa dan sebagainya. Juga yang terpenting bagi kami ya selaku seorang akademisi adalah eh, menerima segala masukan informasi ya terkait dengan kondisional ya, kemajuan pengetahuan. Jadi LP3S ini sangat memberikan warna tersendiri bagi perkembangan Indonesia. Baik, yang kedua saya juga mengucapkan terima kasih karena diundang untuk mendiskusikan tentang bagaimana urgenitas undang-undang desa ya yang sudah terbit ya, bagaimana kemudian kita mengevaluasinya dan terkait dengan kondisional ke depan. Jadi kalau dari judul besarnya urgensi evaluasi undang-undang desa di tengah hiruk-pikuk pemilu 2024, maka ya saran saya kepala desa, seluruh penggiat desa, manfaatkanlah pemilu 2024 ya, agar desa dilirik, desa diangkat ya ke depan. Dan yang terpenting adalah bagaimana isu-isu strategis yang ada di desa juga bisa dibajukan. Bukan sekedar isu tentang penambahan dana desa, bukan hanya sekedar isu tentang perpanjangan masa jabatan kepala desa, tetapi yang urgenitas pertama itu adalah bagaimana memahami terkait dengan strategi daripada undang-undang desa tersebut. Nah, saya diberikan mandat oleh teman-teman LP3S untuk berbicara mengenai refleksi menjelang satu dekade undang-undang desa, dan focusing yang saya ingin sampaikan adalah terkait dengan kebutuhan mendesakkan dirinya data desa persis sebagai big data desa. Nah, kita belum punya big data kalau menurut saya, karena ini yang kemudian sangat banyak membantu orang-orang desa ya untuk menghadirkan satu informasi yang penting dan valid. Saya akan sajikan dalam presentasi saya. Baik, terima kasih Mbak Lia. Ini ada 5 hal saya ingin sampaikan. Iya. Yang pertama terkait dengan 7 isu strategi Indonesia dilupakan atau terlupakan. Ini jarang kita berbicara tentang ini. Yang kita berbicara tentang undang-undang desa sekarang itu adalah tentang masa jabatan, penambahan dana desa dan sebagainya. Tapi ada 7 isu strategi yang terlupakan. Akibatnya apa? Kita lupakan atau dilupakan ya. Fakta yang dihadirkan adalah lost action pengawalan 7 isu strategis ini. Jadi problematiknya itu hadir di mana-mana. Padahal menurut saya, udahlah orang pusat ya tidak perlu lagi ngurus tentang kemiskinan. Berikan kepada desa, karena kita punya pendekatan desa membangun ya, di mana pelayanan dasar itu harus diberikan kepada desa. Nah, lost action pengawalan 7 isu strategis ini adalah fakta yang hadir karena kita lupa terkait dengan 7 isu strategis Indonesia. Yang ketiga, mandat dari pendiri bangsa, hadirkan data yang akurat, no taksiran ya. Kita banyak punya data tetapi kita tidak mampu menunjukkan by name, by address, by koordinat. Tadi saya tambahkan dari Pak Menteri, kurang koordinatnya ya. Harusnya koordinatnya ada ya. Kalau tadi Pak Menteri mengatakan by name ada, by address sudah, tapi by koordinat. Karena semua orang yang miskin akan terdata dengan baik, terlihat dengan baik secara spasial ya. Kemudian keempat, data desa presis sebagai basis big data desa. Dan kelima, catatan penutup. Baik teman-teman sekalian, apa 7 isu strategi? Ya. Dari dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, situ ada 16 bab, 122 pasal, ada 7 isu strategis. Yang sebenarnya kalau kita melihat konstruksi 7 isu strategis itu adalah merupakan rangkaian dari dasar agregat pembangunan nasional. Ya. Jadi kalau kita berpikir tentang pembangunan nasional, itu kan agregat dari pembangunan provinsi. Agregat pembangunan provinsi adalah kabupaten. Agregat kabupaten adalah desa. Jadi sebenarnya sumbu utama kalau ini tidak ditata kelola dengan baik adalah
bagaimana kita memperbaiki ya 7 isu strateginya di desa. Dan ini satu peran yang sangat mulia menurut saya. Nah, dalam informasi dalam Undang-Undang Desa itu ada 7 isu yang kemudian perlu dicermati dengan baik yang terkait dengan penataan desa. Ya. Sekarang pertanyaan, apakah peta tematik seluruh desa di Indonesia 74.000 sekian ya desa ada atau tidak? Saya yakin belum ada. Dan peta tematik itu sangat menentukan bagaimana kita merencanakan desa dengan baik. Ya. Transparansi, akuntabilitas akan terjamin dengan baik. Kemudian bagaimana bahan melakukan RPJMDes, rencana pembangunan jangka menengah desa, dan RKPDes untuk menyusun target program, itu harus kemudian berbasis ya, penataan desa yang kemudian di dalamnya ada peta tematik yang harus dihadirkan. Demikian hal juga apa yang harus dikerjasamakan pada desa. Bagaimana kita harus mengetahui sebaran vegetasi, peta sebaran komoditi, potensi ekonomi kawasan, kelembagaan kawasan, pola kerjasama dan sebagainya. Itu harus dihadirkan secara material. Bagaimana mungkin kemudian orang luar mau bekerja sama kepada kita kalau kita tidak punya data tersebut. Saya pernah dihubungi ya, oleh salah satu pemilik ya, digital shop ya yang kemudian besar di dunia ini. Dia minta, Pak Sofyan bisa nggak saya kemudian diakses tentang data sebaran komoditas. Oh saya punya tetapi saya nggak akan berikan. Mengapa? Karena itu isu strategis untuk melihat bagaimana peta sebaran pangan kita di Indonesia. Kemudian yang ketiga investasi pun demikian. Karena kepentingan mereka akan memberikan investasi. Ya, apa model pengembangan bisnis yang diberikan, kemudian sistem informasi, komoditi dan seterusnya. Kemudian BUMDes ya atau BUMADes, Badan Usaha Mitranya Desa. Apa yang harus dikembangkan kalau kemudian kita tidak memiliki ya informasi yang kuat semuanya. Serta bagaimana kemudian kejadian luar biasa terkait dengan kebencanaan ekologis, sedimentasi, dan yang terpenting adalah juga terkait dengan aset desa. Nah, 7 isu strategis ini kurang sama sekali diamati dalam Undang-Undang Desa oleh para desa, para pegiat desa, dan para akademisi. Alhasil kemudian yang terjadi adalah, Bapak Ibu sekalian, jauh dari harapan. Padahal visi Indonesia yang dirumuskan oleh Pak Jokowi 2020-2024, yaitu bagaimana berdaulat, adil, maju dan makmur. Ya. Kemudian kalau kita coba memperlihatkan atau menimbang bagaimana ruang rekognisi dan subsidiaritas yang diberikan oleh desa, dan 5 narasi baru tentang desa, yaitu mampu membangkitkan, mendorong, dan adaptif terhadap perubahan untuk pembangunan pemberdayaan masyarakat desa, ya itu jauh dari harapan, ya. Yang padahal kemudian kalau kita kontekskan dengan kondisi sekarang terkait dengan resiliensi terhadap era 4.0, ditandai dengan fenomena disruptive innovation, itu sangat jauh. Padahal kita punya 2 pendekatan dalam Undang-Undang Desa, yaitu pendekatan desa membangun dan membangun desa. Ya. Saya yakin kalau seandainya kita adaptif terhadap era 4.0, di mana kemudian orang miskin itu teridentifikasi dengan baik, orang yang tidak memiliki listrik teridentifikasi dengan baik, orang yang kemudian tidak memiliki rumah dengan baik teridentifikasi dengan baik, by name, by address, plus by koordinat, yang dilupakan oleh Pak Menteri tadi, by koordinat. Saya yakin tidak akan mungkin ya terjadi kesimpangsiuran data atau kemudian polemik yang tidak berkesudahan, karena desa membangun, pendekatan salah satu yang diberikan oleh Undang-Undang Desa itu memberikan satu fungsi pelayanan dasar kepada desa untuk beraktualisasi menyelesaikan kemiskinan, stunting, dan sebagainya. Nah, ini saya kira masih jauh dari harapan karena kita lupa tentang 7 isu strategis yang ditawarkan oleh Undang-Undang Desa. Nah, apa fakta yang kemudian dihadirkan? Saya katakan ini terjadi loss action pengawalan 7 isu strategis tersebut. Alhasil apa yang terjadi? Konflik tapal batas muncul. RPJMDes ratusan desa terduga copy paste. Bansos, kemiskinan, polemik, korupsi dana desa. Ya. Tidak bisa dipungkiri. Ada meskipun alhamdulillah dalam perlahan mulai kemudian merosot. Kemudian sebagian BUMDes ya beberapa tempat mati suri. Mengapa? Karena tadi ya kita tidak konsen terhadap hal tersebut. Yang menariknya lagi dari hasil penelitian kami, Bapak Ibu sekalian, seharusnya persoalan
orang miskin ini bisa kemudian kita ambil alih ya kewenangan tersebut. Karena orang desa yang paham tentang orang miskin tersebut dengan ukuran-ukuran yang kemudian tidak perlu pakai ukuran-ukuran luar. Bapak Ibu sekalian, kalau saya kemudian menyajikan data ini, bisa dibandingkan bagaimana kemudian angka kemiskinan menurut World Bank, kemudian BPS dan undang-undang fakir miskin. Kita punya undang-undang fakir miskin. Ya. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Kalau kita memakai ukuran luar, itu angka kemiskinan kita akan tinggi. Ya. Kalau kita kemudian pakai BPS, setengah dari ukuran dari World Bank juga masih tinggi. Ya. Tetapi kalau kita pakai undang-undang fakir miskin yang 11 parameter, itu relatif lebih rendah dibandingkan dengan dua ukuran tersebut. Jadi pertanyaannya, kita kemudian mau tanda kutip memperdagangkan kemiskinan atau kita kembali kepada hibtah, ya, undang-undang kita. Hibtah kemudian siapa yang miskin di antara kita. Nah, untuk itulah kemudian Bapak Ibu sekalian, saya ingin memulai dari mandat dari pendiri bangsa. Hadirkan data yang kuat, dong taksikan. Bapak Ibu sekalian, ada satu buku yang menarik, itu buku lawas. Saya diberikan oleh teman di DPR ketika memberikan perspektif tentang desa ya pada tahun 2020 awal COVID. Buku ini sangat menarik, Pembangunan Semesta Berencana. Di dalam buku ini sangat menarik, disampaikan bahwa apa? Kalau kita mengacu kepada tujuan pembangunan, yaitu mensejahterakan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa, ya, ini hanya bisa dapat dilakukan potret ya setiap individu keluarga itu bisa teridentifikasi. Apa potret itu? Menurut Undang-Undang Nomor Pasal 8 yaitu 5 aspek kesejahteraan, 5 aspek kesejahteraan masyarakat, yaitu sandang pangan papan, pendidikan kebudayaan, kemudian kesehatan pekerjaan dan jaminan sosial, kehidupan sosial penduduk, serta infrastruktur dan lingkungan hidup. Syaratnya ya dalam buku ini mengatakan bahwa setiap individu atau keluarga teridentifikasi 5 aspek kesejahteraan ini. Dan caranya hanya dilakukan bisa dua cara dilakukan, yaitu democratic rural development. Jadi untuk melakukan pencapaian tujuan mensejahterakan masyarakat dan mencerdaskan bangsa, potret 5 aspek kesejahteraan dilakukan melalui 2 cara, democratic rural development. Bayangkan 59 tahun yang lalu para pendiri bangsa sudah mengatakan potret ya dilakukan melalui desa yang demokratik. Yang kedua adalah menyiapkan data akurat. Ya, karena para pendiri bangsa yang dikumpulkan oleh Bung Karno dan Bung Hatta pada saat itu sebanyak 513 sudah memperkirakan bahwa jangan sampai ada angka-angka yang berdasarkan taksiran. Ya. Karena kalau angka-angka ini digunakan, ya, maka mempengaruhi atau mengarahkan pikiran kita. Nah, sehingga diperlukan data akurat. Jadi isu tentang big data hari ini sudah jauh hari dibikin oleh para pendiri bangsa. Hanya kita tidak ngeh saja. Dan itu harus dimulai dari desa. Ya. Nah, sehingga ya kita membantu sebenarnya para para perencana desa ya untuk ya paling tidak ya meminimalisasi dosa. Ya. Kata hak 7 dosa para perencana pembangunan desa, para pembangunan, satu diantara adalah permainan angka. Ini ada dalam buku Tirai Kemiskinan yang ditulis oleh Mahmud Haq, peraih Nobel Ekonomi dari Pakistan. Ya, jadi betapa pentingnya data yang kemudian akurat tersebut. Nah, mengapa demikian? Karena kami mencoba mengidentifikasi persoalan polemik data hari ini, baik itu kemudian bansos ya yang tidak tepat sasaran, kemudian perbedaan data produksi pangan hari ini, ya, kemudian perbedaan data antar kelembagaan, lembaga yang terkait dengan persoalan-persoalan kemiskinan dan sebagainya, lost target pembangunan dan sebagainya, itu diakibatkan karena ketidaktepatan metode dan pendekatan. Nah, kami dari perguruan tinggi berpikir bahwa sudah saatnya kita akhiri polemik tersebut, karena kemajuan pengetahuan dan teknologi itu membuka ruang untuk menghadirkan pendekatan baru untuk menghasilkan data desa yang terpadu, yang akurat, mampu menunjukkan kondisi existing by name, by address, plus by koordinat, dan mampu mengidentifikasi ukuran-ukuran pembangunan yang kemudian tidak lagi dijadikan sebagai proyek. Ya, jadi
nanti itu gini rasio, indeks pembangunan manusia, indeks pembangunan pemuda dan sebagainya, itu sudah bisa teridentifikasi dengan baik melalui algoritma artificial intelligence. Nah, dengan demikian kami menyadari hal tersebut sehingga kami membangun satu inovasi tentang data desa presisi sebagai basis big data desa ke depan. Nah, mengapa demikian? Karena kami ingin mengakhiri polemik 77 tahun tentang data ini harus diakhiri. Dalam buku saya mencatat bahwa masalah data yang dihadapi oleh Indonesia itu adalah masalah data yang dihadapi oleh desa. Mengapa? Karena warga selalu dijadikan sebagai objek, kemudian kurang kreativitas dalam pendekatan penyusunan dan pengolahan data, minim akses data khususnya data desa berbasis spasialnya, kemudian rendahnya SDM, aparat desa, dan yang kelima adalah data desa disusun dan diolah secara manual. Dari semua itu kami menemukan satu informasi yang sangat menarik bahwa error data hari ini kemudian kita gunakan untuk indikator-indikator perencanaan pembangunan itu 47,13%. Bayangkan kalau error data 47,13%, maka saya yakin dan aku yakin perencanaan pasti error, implementasi asal Bapak senang. Ya. Nah, untuk itu kami coba menghadirkan satu inovasi teknologi bagaimana menghasilkan data desa presisi dengan mengawinkan 3 pendekatan, yaitu pendekatan sensus, sensus, jadi semua orang di sensus, semua keluarga di sensus, Kemudian kedua adalah spasial, semua orang yang di sensus tersebut ditunjukkan secara by name by koordinat, Nah, kemudian yang ketiga adalah partisipasi, melibatkan orang desa, pemuda-pemudi desa. Nah, di setiap keluarga dan atau individu sebanyak 208 informasi teridentifikasi parameternya. Dan juga sebanyak 53 parameter data spasial dihadirkan. Nah, kami merumuskan itu dengan istilah pendekatan konsep data desa presisi dengan pendekatan drone participator ini, jadi melibatkan digitalisasi yang terpenting. Nah, mengapa demikian? Karena kami berpikir bahwa sudah waktunya kemudian peran-peran teknologi itu dihadirkan, karena ini adalah membuat efisiensi yang terjadi. Jadi kita punya aplikasi Merdesa Sensus untuk melakukan identifikasi by name, by address, by koordinat, kemudian kita bisa memonitoring para pemuda-pemuda desa yang mengambil data melalui Merdesa Monef, kemudian kita punya WebGIS, desa presisi untuk menggambarkan, serta kita memiliki dashboard yang bisa memberikan gambaran tersebut. Nah, contohnya seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Ini adalah salah satu salah satu informasi yang bisa kita sajikan. Kalau dilihat ini adalah WebGIS kami, salah satu contoh misalnya kita tadi ambil desa ini Bojongmangu, nanti provinsi apa, Bojongmangu, ini ada Bojongmangu, ini adalah salah satu desa di Bekasi, basis data kita RW, jadi kita bisa lihat berapa jumlah penduduk di desa, ini kepala keluarganya, ini jumlah penduduknya. Nah, basis datanya adalah RW sebenarnya, kita bisa melihat ada sekian kepala keluarga di RW 1, RW 2 misalnya, RW 3, termasuk juga jumlah penduduknya ini. Tidak hanya itu, kemudian kita bisa memperlihatkan sebenarnya piramida penduduk yang basis by name, by address, by koordinat, basis usia ini. Ini kita bisa melihat bahwa berapa jumlah penduduk yang berusia 45 sampai 49. Oh, ternyata di desa Bojongmangu itu laki-lakinya 189, perempuannya 28, yang berusia 45 sampai 49. Dan di mana mereka berpenghuni, ini bisa teridentifikasi. Inilah mereka ini, Bapak Ibu sekalian ini. Ini adalah tempat tinggalnya penduduk yang berusia 45 sampai 49 tahun ini. By name, by address, by koordinat, teridentifikasi secara baik, Jadi tidak hanya sekedar by name, tapi juga teridentifikasi bagaimana fisik rumah dan sebagainya terlihat dalam gambar. Tidak hanya itu saja, kemudian Bapak Ibu sekalian, kita juga bisa melihat bagaimana status-status lainnya, misalnya berapa jumlah orang yang sudah kawin, yang kemudian cerai mati, cerai hidup, kita bisa lihat teridentifikasi berapa jumlah penduduk ini yang cerai hidup dalam satu perkawinannya. Ini adalah rumahnya, namanya,
Sanem binti Kemin, kemudian ini juga ya. Juga tidak lupa kita sudah menentukan bisa memperlihatkan apa namanya batas desa ya. Tadi sudah ada misalnya ini batas desa ya. Ini batas desa ini, batas dusun. Jadi by name, by address, by koordinat per satuan wilayah. Nah, juga tidak hanya itu Bapak Ibu sekalian, kita juga bisa memperlihatkan tadi dari 208 informasi siapa saja yang kemudian yang tidak memiliki KTP, penting untuk kemudian apa namanya DPT ya. Kemudian ya lain-lainnya juga ya, tentunya kita bisa melihat berapa pendatang, kemudian pendidikan terakhir ya, siapa saja mereka yang tidak memiliki jasa. Ini ada 29,88% penduduk di desa Bojemangu tidak memiliki ijazah, berarti sama sekali tidak sekolah. Dan di mana mereka yang tidak sekolah tersebut, sehingga nanti suatu waktu kita bisa memberikan paket belajar A, B, dan C misalnya, itu teridentifikasi by name, by address, by koordinat. Ya, nah, ini mereka semua adalah nama-nama atau warga desa yang tidak memiliki ijazah. Ada Saifullah, kemudian ada juga Siti Aisyah dan seterusnya. Ini kita bisa melihat, Bapak lihat. Nah, dengan demikian Bapak Ibu sekalian, dalam konteks itu kemudian kita bisa memberikan gambaran bagaimana kondisi existing desa. Ini adalah salah satu gambar land use ya, penggunaan lahan desa. Sehingga target tadi yang disampaikan oleh Pak Menteri, disampaikan oleh Pak Direktur TGS bahwa sudah waktunya kemudian desa bisa memberikan gambaran. Inilah contoh ya. Inilah contoh land use perencanaan ruang desa seharusnya. Ya. Ini existing terjadi. Oh, kita bisa melihat apa yang warna hijau ini adalah kebun sawah tada hujan. Kemudian warna coklat ini adalah kebun bambu, akasia, jenjeng, jabon. Kemudian ini warna ini apa namanya PT Jusin ya. Ini warna ini. Kemudian dan seterusnya ini bisa kita perlihatkan secara secara land use penggunaan lahan ini. Yang warna kemudian putih ini adalah lahan terbuka. Nah, sehingga kita bisa mengidentifikasi sebenarnya perencanaan berikutnya. Itu yang saya katakan bahwa agregat pembangunan nasional itu ditentukan dari agregat pembangunan tingkat kabupaten sampai kemudian pada level desa. Bapak Ibu sekalian, tidak hanya sekedar itu, semua informasi itu kita bisa kemudian identifikasi. Ini adalah cara mengecek bagaimana kerja para pemuda-pemudi desa. Ya, kita memperlihatkan mereka kerjanya bagus atau tidak, ini bisa termonitor di sini, ya, sehingga bisa teridentifikasi dengan baik, ya. Dan tidak itu saja, Bapak Ibu sekalian, kita sekarang lagi mengembangkan beberapa dashboard, tapi ini dalam proses tahapan ya. Contoh kasus ini, ya, kalau dulu IPM diukur pada level regional, ya, sekarang kita bisa ukur sekarang pada level desa. IPM ini sudah bisa kita lakukan, algoritmanya sudah bisa terbangun nih. Ya, ini salah satu contoh misalnya saya ingin lihat di Desa Bania, ya di Sulawesi Barat misalnya. Berapa sih IPM-nya? Ya. Oh, ternyata IPM di Bania itu adalah 54,28 poin. Ya, kontribusi kesehatan 0,75, indeks pendidikan 0,95. Kalau kita lihat angka partisipasi sekolahnya nih, bisa terlihat ini di usia 16 tahun sudah mulai menurun partisipasi sekolah. Ya. Kemudian jumlah penduduk berdasarkan pengeluaran per kapita juga terlihat ya, banyak di klaster 1 sampai 6 juta. Dan yang menariknya Bapak Ibu sekalian, siapa yang kemudian keluarga memiliki penyakit berat misalnya, itu teridentifikasi by name, by address, by koordinat. Ini nama-namanya. Kemudian keluarga dengan tidak ikut ke pesanan BPJS juga teridentifikasi by name, by address, by koordinat. Juga kemudian penduduk usia 7 sampai 19 tahun yang tidak sekolah, ya, tidak sekolah. Ini juga teridentifikasi. Ya, by name, by address, by koordinat. Usianya berapa, kemudian penduduk. Jadi IPM lagi tidak dibaca pada level apa namanya kabupaten, karena IPM level kabupaten adalah agregat dari desa-desa. Nah, tidak hanya sekedar itu Bapak Ibu sekalian, ya kita juga bisa mengidentifikasi misalnya pelayanan dasar. Ya. Pelayanan dasar terkait dengan rutilahu, ya siapa yang miskin, ini sudah teridentifikasi semuanya. Ya, dashboard-dashboardnya itu bisa dibuat baik secara kemudian manual seperti ini, tetapi juga kita sekarang lakukan akan teridentifikasi secara digital. Nah, yang terakhir ingin saya sampaikan, apa yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi, juga kita bisa memperlihatkan ini. Ini kondisi existing SDGs desa.
Ya, tapi kita mengambil hanya sampai 17, kita mengikuti yang BPS ya. Satu SDGs 18 tentang kelembagaan belum kita masukkan. Ini sudah bisa teridentifikasi dari data dasar ya sebagai big data. Jadi dengan algoritma kita bisa memperlihatkan ini ya. Kemudian desa 240 bagaimana kemudian kondisi existing SDG 1-nya, 2-nya. Nah, tidak hanya itu saja, kemudian siapa keluarga yang memberikan kontribusi terhadap merahnya SDGs tersebut, ini bisa terlihat ini by name, by address, by koordinat. Ya, teridentifikasi Bapak Ibu sekalian. Nah, dengan demikian ya, saya kembali lagi kepada presentasi saya ya tadi ini ya. Jadi intinya adalah semua informasi akan terinformasikan dengan baik, termasuk juga apa konsumsi yang dimakan per keluarga, kemudian juga menghitung nilai ekonomi desa ya, seperti ini kita sudah bisa menghitung, kemudian cadangan karbon dan keanekaragaman hayati yang lagi sekarang berkembang ya, ini juga sudah kami lakukan ya. Kemudian status petani dan luas lahan pertanian, sebenarnya sensus pertanian tidak perlu hadir kalau kita punya data desa presisi dengan orientasi big data desa ke depan, karena orang desa bisa melakukan. Kami sudah memberikan contoh seperti di Desa Cikarawang, ini bisa kita identifikasi berapa status lahan dan luas lahan pertanian yang ada. Dan jika kondisi seperti begini, ya ditanami puluhan komoditi, 19 komoditi, tidak akan mungkin kemudian desa sejahtera. Ya, seharusnya kemudian kalau desa industrialisasi cukup 2-3 komoditi, kita bisa melihat dan belajar lagi sebenarnya ke Vietnam dan ke Thailand, yang pada dulunya kemudian Vietnam dan Thailand belajar ke kita. Kita bisa melihat seperti ini, ya. Bahkan kemudian kita bisa memperkirakan bagaimana kebutuhan subsidi pupuk di desa. Jadi kalau lebih dari kebutuhan pupuk seperti tertera dalam data ini, maka akan terjadi potensi korupsi yang sangat besar. Juga segmentasi pemilih, ya. Sekarang isu tentang siapa sih pemilih yang banyak, kita bisa memperlihatkan Gen Z-nya, Gen milenialnya, Gen X-nya, baby boomers-nya, berapa persen yang ada di desa. Ya. Ini sebarang spasial dan sebagainya. Dan alhamdulillah ini kita sudah melakukan di 11 provinsi, 22 kabupaten dan 189 desa. Tahun ini akan kita lakukan di 1.124 desa, 11 kabupaten dan 6 provinsi. Ya, baik, catatan penutup bagi saya adalah satu. Ya, yang terpenting adalah mari kita kembalikan marwah ya undang-undang desa itu kepada 7 isu strategis. Ya, bahwa kemudian tadi saya bersepakat dengan Pak Menteri bahwa kemudian tadi isu tentang kenaikan dana desa, kemudian tunjangan aparat desa, dan juga terkait dengan masa perpanjangan aparat desa itu hal yang mudah kalau menurut saya, karena semua resource itu ada di desa. Jadi kalau kita sudah menata dengan baik 7 strategis tersebut, maka isu itu yang harus kemudian diperjuangkan dengan baik. Tetapi catatannya adalah itu semua bisa dilakukan ketika kita memiliki data yang akurat. Tidak hanya data by name by address, tetapi juga plus by koordinat. Karena disitulah kita bisa mengkoreksi ya semua informasi yang terjadi di negeri ini. Saya kira demikian. Ya, akhiri bila taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Sofyan Syafini atas presentasinya yang sangat detail ya. Untuk refleksi 1 dekade Undang-Undang Desa ini ada beberapa kebutuhan ya. Yang pertama, diingatkan gunakanlah pemilu 2024 untuk kemajuan desa. Terus perlunya big data tentang desa, di mana kita menemukan yang sekarang yang masih kurang adalah tentang koordinat, butuh peta tematik, dan untuk menyelesaikan polemik 72 tahun, kombinasi pendekatan sensus, spasial, dan partisipasi. Untuk kembali ke marwah, kita fokus ke 7 isu strategis ya, didorong di dalam undang-undang desa tersebut gitu ya, untuk pendekatan desa membangun dan membangun desa. Terus kemudian tentang democratic role development untuk pencapaian KESRA, dan tadi presentasi tentang data presisi.